Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kekalahan yang ke-7 di kandang sendiri di Old Trafford diderita oleh Manchester United. Kekalahan 7 kali bermain di kandang sendiri ini sama atau hanya lebih baik dengan 4 tim, yaitu adalah Wolves, Leicester, Ipswich, dan juga Southampton. 4 tim yang saat ini menghuni 4 terbawah di papan klasemen. Jadi raihan kekalahan di kandang Manchester United ini sama ataupun hanya lebih baik dibandingkan dengan 4 tim itu saja. Dengan kontestan lainnya, Manchester United catatan kandangnya, angka kekalahannya maksud gue ya, itu lebih buruk. 7 kali kekalahan di kandang musim ini. Sudah terlalu banyak menurut gue. Bahkan kalau dilihat secara Premier League ya, di Liga Inggris, ini adalah 2 kekalahan beruntun di kandang. Di Old Trafford menghadapi Brighton sebelumnya 1-3, sempat tandang ke Fulham menang ya. Lalu kali ini balik lagi menghadapi Crystal Palace, kalah lagi. Sebelum pertandingan gue singgung bahwa sebenarnya Manchester United ada peluang untuk memperbaiki posisi di Liga ya. Karena memang berhimpitan dengan Crystal Palace, tapi justru lepas peluang tersebut. Secara total ini adalah kekalahan ke-11 dari Manchester United di musim ini. Sangat banyak banget ya, kekalahan ke-11. Lini depan Manchester United. Ruben Amorim di awal pertandingan berusaha untuk bereksperimen, atau dia melakukan eksperimen baru dengan membuat kejutan, mencadangkan Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund dan menempatkan Kobbie Mainoo di depan sebagai ujung tombak yang mungkin ingin sebagai false nine. Menempatkan Garnacho di gelandang serang sebelah kiri, dan di kanan ada Amat. Lini tengah dihuni oleh Ugarte dan juga Bruno Fernandes. Di kanan ada Mazraoui, di kiri Diogo Dalot. 3 di belakang Leny Yoro, Lisandro Martinez, Harry Maguire, dan di posisi kiper Andre Onana. Manchester United sempat tampil mengancam ya, terutama di sekitar 5-10 menit awal. Bahkan sempat juga ada peluang dari Kobbie Mainoo yang membentur mistar gawang menurut gue. Dan sempat juga ada ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Manchester United. Tapi bagaimana Crystal Palace yang menurut gue di pertandingan tadi ini menempatkan betul pemain-pemain mereka ya banyak di kotak penalti di kotak penalti sendiri. Dan ini membuat Manchester United kesulitan untuk bisa menembus pertahanan lawannya, itu adalah Crystal Palace. Ada beberapa peluang, shooting juga yang dilakukan, tapi kalau tidak off target, ia membentur pemain dari Crystal Palace. Di babak pertama, menurut catatan, bahkan tidak ada ya save yang dilakukan oleh Dean Henderson, kiper dari Crystal Palace. Justru yang ada save dari Andre Onana, yang sempat menggagalkan ada satu peluang dari Crystal Palace. Di samping juga Crystal Palace memiliki beberapa peluang lainnya juga di babak pertama, tapi kualitas finishing yang tidak bagus ya, ataupun juga lini belakang Manchester United yang sigap, yang akhirnya menggagalkan peluang tersebut. Dan hal tersebut terjadi menurut gue secara ringan amatiran karena memang ya konsekuensi ketika pemain Manchester United berusaha untuk membongkar lini pertahanan Crystal Palace dilakukan terus-menerus, dan ketika ada kegagalan ternyata Crystal Palace ini tampil dengan transisi yang rapi. Mereka bisa cepat merangsek gitu ya, memasuki daerah pertahanan Manchester United. Di sisi lain mereka pun juga bisa secara cepat turun ke daerah pertahanan sendiri, terutama di kotak penalti, dan ini dilakukan nyaris secara konsisten bahkan di 2 babak. Dan babak pertama 0-0, di babak kedua tadinya gue berpikir bahwa Ruben Amorim akan melakukan perubahan, mengganti pemain, memasukkan penyerang murni ya, karena Kobbie Mainoo menurut gue tidak jalan. Yes, ada peluang, tapi hanya di 5-10 menit awal saja. Setelahnya apa yang terjadi? Banyak salah paham, banyak salah pengertian, banyak kebingungan menurut gue yang terjadi di lini depan. Tidak jelas
siapa yang diandalkan untuk menyerang, baik itu Amat maupun juga Garnacho, sama-sama sudah diantisipasi menurut gua oleh pemain belakang Crystal Palace. Dan ya seperti menghadapi tembok buntu ya, jalan buntu menurut gua Manchester United. Dan ternyata di babak kedua tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim dalam arti mengganti pemain. Namun di 10 menit awal babak kedua gue melihat ada instruksi yang mungkin berbeda yang dilakukan ya, dengan meminta pemain ini meningkatkan tempo dari aliran bola. Namun kesulitan tetap terjadi karena ya Crystal Palace mereka memiliki lini pertahanan yang kuat, dan tadi sempat sebenarnya tertembus pertahanan tersebut, tapi kiper dari Crystal Palace, Dean Henderson, tampil fantastis, melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang. Dan di sekitar menit ke-64 dari proses serangan ya yang dilakukan oleh Crystal Palace, ada heading yang membentur Mistar, lalu bola rebound jatuh di Mateta yang tidak terkawal, dan menurut gue sangat enak sekali sih. Tadi diawali dari free kick Ismaila Sarr ya, yang memenangkan free kick tersebut. Lalu ada Lacroix yang menyundul bola, terkena Mistar, bola pantul ke Mateta dan gol. Mungkin ada yang menyoroti Andre Onana. Kenapa Andre Onana tidak bisa mentip bola segala macam? Ya mungkin di situ ada faktor dari Andre Onana. Tapi kalau menurut gue, yang gue justru perhatikan adalah bagaimana Leny Yoro yang ya mungkin bisa dikatakanlah dikelabui oleh Lacroix, yang mungkin ada sedikit melakukan dorongan sedikit atau seperti apa terhadap Leny Yoro, dan akhirnya dia bisa dengan bebas melakukan heading. Lalu pemain Manchester United juga ya tidak ada yang mengawasi Mateta, yang merupakan seorang penyerang dengan badan yang cukup besar. Menurut gue seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin juga ada faktor ketidakberuntungan, di mana bola pantul tersebut jatuhnya justru di Mateta, bukan ke pemain lain Manchester United. Jadi menurut gue ada keadaan tidak beruntung juga. Namun secara keseluruhan ya, kebobolan duluan, di mana Manchester United tadi sangat kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Crystal Palace. Ya, ketinggalan duluan ini merupakan berada pada situasi yang lebih sulit. Manchester United belum bisa menemukan solusi untuk menjebol gawang Crystal Palace, tapi justru sudah tertinggal dulu. Dan selanjutnya baru ada perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim dengan memasukkan Joshua Zirkzee serta Rasmus Højlund secara bersamaan. Dan menurut gua ya setelahnya memang ada ancaman-ancaman yang dilakukan, tapi tetap kualitas di sepertiga akhir tidak bagus dari Manchester United, sehingga ya mereka tidak, bahkan sampai pertandingan selesai pun Manchester United tidak mampu menembus gawang dari Crystal Palace. Bahkan Crystal Palace ya di menit-menit akhir, di menit ke-89 justru akhirnya mampu mencetak gol dari proses transisi counter attack. Dan ini gua tadi sebutkan bagaimana memang transisi dari Crystal Palace ini cepat dan juga rapi, dan ini mereka tampilkan secara konsisten bahkan sampai menit terakhir. Dan ya ada situasi di mana Mateta lagi-lagi menerima umpan dari Daniel Munoz, yang menerima umpan juga kalau tidak salah dari Ismaila Sarr kalau tidak salah, di mana dia lepas dari kawalan Garnacho, bolanya perfect. Ada situasi yang mungkin ingin offside atau ingin melakukan jebakan offside dari Harry Maguire, tapi tidak pas. Dan ya bola begitu tadi di crossing oleh Munoz ya, menurut gue itu sudah selesai sih, karena situasi sangat enak banget untuk Mateta untuk langsung mengeksekusi di depan gawang Andre Onana, dan situasi 2-0. Sempat ada injury time sekitar 9 menit, dan ya Manchester United tidak bisa menemukan solusi untuk bisa menjebol gawang Crystal Palace. Manchester United sebenarnya secara statistik ini tampil dominan ya, di mana mereka ada 17 total shots. 17, tapi hanya ada satu yang membuat penjaga gawang satu atau dua ya, yang membuat Dean Henderson ini melakukan
penyelamatan. Corner, ini juga sangat telak sekali. 11 corner berbanding 0. Tidak ada situasi yang mengancam menurut gue dari corner. Dan ini sangat disayangkan. Dan kekalahan ini dilengkapi juga dengan cedera dari Lisandro Martinez. Tadi yang nampaknya ada situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan dengan lututnya. Menurut gue ini bisa jadi cedera yang panjang ya. Dan gue belum melihat ada pemain lain yang bisa melapisi Lisandro Martinez. Mungkin dari sisi positioning, artinya center back sebelah kiri ada banyak opsi. Siapapun lah disebutkan. Tapi bagaimana peran dari Lisandro Martinez yang bukan hanya terkait dengan defensif, ya, tapi juga build up, umpan progressive passing, positioning, momentum, dan lain-lain. Ini yang mengkhawatirkan menurut gue. Karena memang Lisandro Martinez gue menilai menjadi sosok yang sangat vital di permainan Manchester United. Oke, secara keseluruhan ya inilah Manchester United. Sangat tidak bisa diprediksi. Mereka bisa menang di Fulham. Tapi di sisi lain mereka justru terkapar di kandang sendiri menghadapi Crystal Palace. Sangat susah untuk diprediksi. Dinamikanya masih seperti roller coaster. Namun ini sudah pernah dikatakan oleh Ruben Amorim bahwa memang Manchester United musim ini akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.